Nama saya Tuti Kambuaya, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong. Kami di Dinas ada beberapa kegiatan yang mungkin belum banyak diketahui oleh warga Kota Sorong. Seperti beberapa kegiatan yang tahun ini kami lakukan adalah pengambilan sampling air di Sungai Kelabala, Kota Sorong. Sebelumnya itu setiap tahun kami lakukan di Sungai Remu, tapi itu menggunakan anggaran dari APBN dan dari KLHK, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, selalu meminta kepada kami kalau boleh kami bisa melakukan pengambilan sampel dengan dibiayai dari APBD. Nah, maka tahun ini kami dapat melaksanakan pengambilan sampel dengan menggunakan dana APBD. Nah, lokasinya yang tadi saya sebutkan di Sungai Kelabala, Kota Sorong. Itu ada 6 titik sampel yang kami ambil dengan pengukuran untuk 8 parameter. Kegiatan ini secara rutin sudah kami lakukan kurang lebih sejak tahun, kalau saya tidak salah ya, antara 2018 atau 2019 ya, sebelum COVID. Itu sudah rutin kami lakukan. Untuk menjaga kualitas air agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air, perbaikan dan pemulihan kualitas air melalui program Kali Bersih, yang salah satunya adalah kegiatan pengambilan sampel ini, sampling air ini. Karena kondisi saat ini menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas dari air itu sendiri. Untuk tahun ini kita fokus di Kali Kelabala di Kampung Baru, Kota Sorong. Nah, untuk Kali Kelabala sendiri itu ada rencana awal itu kita ambil 4 titik di lokasi, tapi setelah turun survei terakhir lagi berkembang, jadi kita tambah lagi jadi 2 lokasi tambahan, jadi ada 6 titik sampel untuk kita ambil di lokasinya itu. Yang menjadi alasan kenapa kita menentukan lokasi ini adalah karena sebelumnya kita mengambil lokasi di Kali Remu, tapi dengan berjalannya tahun dan pertambahan penduduk semakin meningkat, aktivitas di Sungai Remu itu semakin meningkat dan sudah tercemar, kalau saya mau bilang masuk kategori tercemar sedang ke berat. Nah, makanya kita ambil satu kesepakatan, oke, kita pindah ke lokasi yang kira-kira kualitas airnya itu masih bisa kita katakan bahwa layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita di Kota Sorong. Makanya kita ambil lokasi di Sungai Kelabala. Yang kami lihat Sungai Kelabala memungkinkan untuk kebutuhan air bagi masyarakat di Kota Sorong beberapa tahun ke depan. Karena kalau kita lihat Sungai Remu, beberapa tahun belakangan hasilnya seperti yang tadi saya katakan itu, makanya kita memilih, kita ambil lokasi lain, sungai lain, supaya menjadi acuan buat kita pemerintah di daerah untuk ke depan bagaimana bisa mendapatkan lokasi pengambilan air yang bersih dan sehat untuk kebutuhan masyarakat kita di Kota Sorong. Alat Onlimo ini, kita mendapatkan alat ini dari kegiatan DAK dari Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun kemarin 2022.
untuk pengadaan alat ini. Jadi ini baru pertama kali kita fungsikan alat ini. Setahu saya, kalau misalnya ada terjadi hujan di Kota Sorong, berarti alat ini harus segera dibersihkan dan kita pantau hasilnya. Alat Onlimo ini merupakan alat sistem pemantauan kualitas air, dia secara kontinu, otomatis dan online. Itu kegiatan yang tadi saya bilang dari dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2022. Pembersihan, pengecekan data, serta kalibrasi ini wajib dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan merupakan tindakan pemeliharaan alat agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kendala yang dihadapi adalah pada proses kalibrasi alat yang sampai saat ini belum berhasil untuk ada 2 parameter, itu parameter DO dan amonia. Nah, kemarin juga kita masih menunggu petugas yang kemarin datang untuk pemasangan alat ini, untuk ada beberapa hal yang harus diperiksa kembali karena ada yang tidak tercatat datanya, seperti itu. Kita menyurat dan memohon izin untuk alat ini dipasang di situ. Jadi ada semacam bangunan. Jadi dia kayak, saya sendiri belum pernah ke situ ya untuk lihat. Tapi dia kayak di dalam satu bangunan gitu, alatnya ini ada di situ ditaruh. Dan selalu rutin secara berkala dipantau. Kalau aksi penanaman pohon ini, itu kegiatan rutin kami di Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu setiap tahun itu kita lakukan, kita laksanakan. Biasanya kita bersamaan dengan event-event atau hari-hari besar kehutanan atau lingkungan hidup, itu kita lakukan kegiatan penanaman. Selama tahun ini memang ada kami kan ada beberapa bidang ya, jadi ada 2-3 bidang lagi, mereka juga ada punya kegiatan penanaman juga, dan di lokasi yang berbeda, di titik yang berbeda, tapi di area Kota Sorong. Untuk penentuan jenis tanaman itu yang pertama kita lihat sebagai estetika ya. Jadi kita ambil ada tanaman hias dan ada juga yang mempunyai fungsi sebagai untuk menyerap karbon dioksida. Karena kita melihat di tempat lokasi yang kita ambil itu, saluran air di situ tidak jalan dan sampah plastik menumpuk di situ. Akhirnya kita memutuskan, oke, tahun ini kita lakukan pembersihan di saluran ini. Iya, kita akan melihat lokasi yang lain juga. Sebenarnya kegiatan ini rutin, bukan hanya di OPD kami ya, dan ini kami bekerja sama juga dengan dinas terkait seperti PU. Dan kemarin kegiatan ini bertepatan kami mengambil lokasi dan mereka juga ada kegiatan di sekitar situ juga. Jadi sama-sama kita, ada kerjasama kita membersihkan area di situ. Yang menjadi harapan saya bahwa kedepannya mungkin kalau misalnya kita melakukan kegiatan atau event-event seperti begini, mungkin masyarakat bisa tergerak untuk kita bisa sama-sama untuk melakukan kegiatan ini, karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga kemarin kayak kita membersihkan saluran drainase itu, kami sendiri yang di situ, masyarakat terkesan acuh dan tidak mau ikut terlibat seperti itu. Ada mahasiswa yang kemarin mereka magang juga di kita di kantor, mereka ada ikut juga sama-sama. Kita ada undang, ada LSM juga, tapi mungkin tidak terambil di gambar. Mungkin kami juga merasa kurang dalam bersosialisasi dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Ya mungkin tahun-tahun ke depan kalau ada kesempatan kami mungkin bisa melakukan lagi sosialisasi seperti ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih aware dan memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar.